Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mautu babu wa kullun nasi dahiluha. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin dan hadirat, kaum muslimin muslimat, jamaah tasya wa tazkiratul maut rahimakumullah. Kullu nafsin zaikatul maut. Apabila anak cucu Adam meninggal, putus semua amal. Isa mata bunu Adam ingkat amaluhu illa min salasin, kecuali adalah waladun salihum yad'u lahu. Dan yang paling hebat yang tidak akan putus pahalanya, waladun salihun yad'u lahu. Anak-anak yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dan dia punya sifat yaitu saleh. Saleh itu hadirnya sembahyang tidak pernah, pokoknya selalu kebaikan yang dia bicarakan, selalu kebaikan yang dia lakukan. Pokoknya nahi mungkar jalan, amar ma'ruf pun jalan. Makanya investasi paling terbaik itu bukan harta. Investasi paling terbaik bukanlah jabatan, tapi investasi paling terbaik adalah anak soleh-saleh. Sering ada kejadian, Pak, ada orang bangga karena anak-anaknya sukses, tetapi sesungguhnya anaknya tidak punya basic agama. Hanya dunianya yang nampak, agamanya redup. Tiga-tiganya dokter, untung ada anaknya satu masuk di pesantren. Tapi orang tuanya bilang, mau kau jadi apa? Nah, itu kakakmu semua calon-calon dokter. Biar nih, saya akan imami mereka. Masuk di pesantren penghafal, jadi hafal 30 juz. Giliran orang tuanya sedang sakaratil maut, berhadapan dengan kematian di rumah sakit. Tiga-tiganya dokter tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata alat tesnya selama ini tidak ada gunanya lagi sama orang tuanya. Tidak berlaku lagi, padahal ia minne paling penting bagi dokter. Tidak ada gunanya di hadapan ayah yang sedang sakarat. Termasuk yang dikumpul-kumpul itu. Tidak ada gunanya. Kenapa? Saking kabel-kabel meter bentan tidak ada di kaki ayahnya. Untung ada satu anaknya hafal Quran. Hafal Quran melihat sang ayah sedang berhadapan dengan kematian. Sambil meleleh air matanya, tanpa memegang Al-Quran, dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, andaikan ayahku memang ini menjadi asbab kematiannya, maka tolong percepat. Tapi jika engkau masih izinkan dia hidup dan sehat kembali, maka tolong sembuhkan karena Al-Qur'anmu. Dia mengaji, hadirin, dia baca Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin. Sang anak meleleh air matanya melepas kepergian sang ayah yang tercinta. Ayah pun sedang mendengarkan dengan lemah suara anaknya menghembuskan napas terakhir karena alunan Al-Quran masuk surga. Bukan karena yang dia banggakan selama ini yang tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan tertipu dengan anak yang sukses tetapi jauh dari agama. Pada saat kita butuhkan mereka, belum tentu dia akan melantungkan kalimat la ilaha illallah di telinga. Marah-marah, mati Al-Quran lampai kudu. Apakah selesai tugasnya anak setelah itu? Tidak. Menurut Anas bin Malik, ada di YouTube juga itu, ada 6 yang dilakukan anak saleh setelah meninggal orang tuanya. Pertama, mendoakan orang tuanya. Mendoakan, ya Allah, lapangkan kuburan ayah dan ibuku. Jadikan kuburannya taman di antara taman surgamu, ya Allah. Ya Allah, pertemukan ayah ibuku dengan Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ketika anak itu selesai salat 5 waktu, apalagi salat isya, meleleh, menetes air matanya, dia ingat orang tuanya, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang tuanya ditempatkan di surga kuburan. Maka inilah investasi terbaik. Tapi adakah anak-anak seperti itu hadirin? Bagaimana dia mau mendoakan orang tuanya di Facebook? Nah, tidak salah. Rata-rata kamu nena, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selamat jalanmu. Semoga Allah mengampuni dosa. Nampak tele bantam di masjid. Jumai salah diteras jengkin. Asam bayang di pintu nama sih menteng. Mantap aku sikir nali saya bongkan tahu. Ya menelan kamp. Makanya dari kecil bawa anak-anak tak ke masjid. Jangan juga pengurus masjid. Terlalu risih kalau anak-anak ribut di masjid. Tidak boleh. Pokoknya siapa yang mau gantikan kita kalau anak-anak dilarang ke masjid, biar Tommy main-main di masjid. Yang penting di masjid main-main daripada di jalanan. Yang salah itu kalau bapak nasi kopi-kopi. Jangan atas ini melihatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mohon kepada semua anak-anak yang ditinggalkan menantunya. Ingatlah ini ibu kita yang tercinta. Ya, jadilah anak yang tidak pernah lupa berbuat baik kepada kedua orang tua, meskipun mereka sudah jauh dari kita. Ada ayat yang berbunyi, wallazina amanu wattabatuhum dzurriyyatuhum bil iman. Orang yang ketika masa hidupnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sembahyangnya bagus, ibadahnya bagus, dan ternyata anak-anaknya pun mengikuti keimanan orang tuanya, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka anak-anak mereka yang dia tinggalkan kami selalu pertemukan lewat amal buat orang tuanya. Wa ma alatna bihim min amalihim min syai', dan kami tidak akan kurangi sedikit pun pahala-pahala yang kuberikan kepada anak-anaknya yang sedang beribadah yang dia tinggalkan, akan kuberikan juga kepada ayah dan ibunya. Maka kepada anak yang ditinggalkan sahabat, tapi ingat tugas tak. Kirimilah pahala orang tua tak dengan cara sembahyang 5 waktu, jangan pernah lupa. Sembahyang sunnahnya pun jalan, kalau bisa ke masjid ke jalan sembahyang, supaya nanti kita meninggal anak-anak pun ikut. Tidak ada artinya kita kaya hadirin, tapi kita jauh dari orang tua. Orang tua tidak pernah berhenti menjadi orang tua meskipun dia sudah berada di alam barzakh. Malam ini saya dan kita semua tidak akan bisa seperti ini kalau bukan karena jasa-jasa dan pengorbanan ayah dan ibu kita. Kita tidak tahu hadirin berapa liter keringat ayah dan ibu selama ini keluar dari pori-porinya demi kesuksesan dan kebahagiaan anak-anaknya. Yang kadang-kadang orang tua tidak sempat melihat dan merasakan kesuksesan dan kebahagiaan anaknya karena mereka duluan dipanggil oleh Allah. Ingatlah wahai saudara-saudaraku, 9 bulan 10 hari kita di perutnya ibu. Dalam Al-Quran dikatakan
Masuk surga kepada anak yang pernah menyakiti hati perasaan orang tuanya, tapi orang tuanya tidak memaafkannya. Tidak ada artinya kita bantahan atau gertakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,